Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Pabella, NPM 20011000015 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Baiklah, di video saya kali ini saya akan melakukan video pembelajaran terkait ekosistem padang lamun, di mana untuk memenuhi mata kuliah ekologi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Sri Natalia Silaen, SSI, MSI. Selamat menyaksikan. Lamun adalah tumbuhan tingkat tinggi atau Anthophyta yang hidup dan tumbuh terbenam di laut, berpembulu, berimpang atau rizom, berakar, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Padang lamun adalah hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal yang dapat terbentuk oleh satu jenis lamun atau lebih. Ekosistem lamun adalah satu sistem atau organisasi ekologi padang lamun. Di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan biotik hewan dan tumbuhan. Terdapat jumlah spesies lamun di dunia adalah 60 spesies yang terdiri atas 2 suku dan 12 marga. Di perairan Indonesia terdapat 15 spesies yang terdiri atas 2 suku dan 7 marga. Adapun 12 spesies tersebut ialah Enhalus achoroides, Thalassia hemprichi, Cimodocea rotundata, Cimodocea cerulata, Halodule finifolia, Halodule uninervis, Halophilia decipiens, Halophilia ovalis, Halophila minor, Halophila spinulosa, Scringodium isoetifolium, Thalassodendron ciliatum. Manfaat ekosistem lamun ialah pertama, menstabilkan serta menahan sedimen-sedimen yang dibawa melalui tekanan dari gelombang danau. Daun-daun memperlambat dan mengurangi arus serta mengembangkan sedimensi. Kemudian memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan muda untuk berkembang biak. Selanjutnya, organisme-organisme epifit dapat dibantu perkembangannya oleh daun-daun muda. Dan yang terakhir, mampu menfiksasi karbon yang sebagian besar hasilnya masuk ke dalam sistem daur rantai makanan. Adapun contoh gambar ekologi padang lamun yang pernah saya buat ialah seperti gambar tersebut. Adapun penjelasannya ialah sumber energi utama pada ekosistem padang lamun adalah cahaya matahari. Cahaya tersebut digunakan oleh lamun dan fitoplankton sebagai produsen untuk berfotosintesis. Setelah itu, rantai makanan tersebut dibagi dalam 2 bagian, yaitu rantai makanan detritus dan rantai makanan rerumputan. Kemudian, pada rantai makanan rerumputan, sumber nutriennya secara langsung adalah tumbuhan lamun itu sendiri, yang daunnya dimakan oleh konsumen tingkat pertama yaitu dugong, penyu, ikan beronang, dan bulu babi. Kemudian, konsumen tingkat pertama ini dimakan oleh predator kecuali bulu babi. Bulu babi itu sendiri dimakan oleh ikan buntal sebagai konsumen kedua. Aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dapat merusak rantai makanan yang terjadi di dalamnya. Jika saja terjadi kerusakan tingkatan trofik atau produsen akan memutuskan rantai makanan dan keseimbangannya terganggu. Sedangkan pada rantai makanan detritus, guguran daun sebagai sumber nutrien yang diuraikan oleh bakteri. Kemudian detritus itu dimakan oleh cacing, udang, dan kepiting yang sebagai konsumen pertama. Setelah itu, hewan-hewan tersebut dimakan oleh ikan sedang sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 pun dimakan oleh ikan besar. Ikan hiu dan burung laut sebagai predator yang menduduki tingkat trofik paling tinggi, memakan konsumen tingkat 2 dan ikan besar sebagai konsumen tingkat 3. Saat predator tersebut mati dan jasadnya akan diurai oleh bakteri dari bangkai predator tersebut, agar
detritivore itu akan dikonsumsi kembali oleh konsumen pertama dan begitulah seterusnya. Guguran daun tidak semua menjadi detritus, karena ada juga sebagian besar yang menjadi bahan organik terlarut dan bahan organik tersebut akan dimanfaatkan oleh fitoplankton yang sebagai produsen. Produsen tersebut akan dikonsumsi oleh zooplankton yang sebagai konsumen pertama. Setelah itu, zooplankton tersebut akan dimakan oleh ikan kecil yang sebagai konsumen tingkat 2. Ikan kecil ini akan kembali dimakan oleh ikan sedang dan pada akhirnya transport energi dan materi akan masuk ke dalam rantai makanan detritus. Baiklah, itu tadi video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.